Dengan BK, coba perhatikan kalender kalian di bulan Agustus ini. Kalau kalian memantau perbincangan di media sosial seperti X atau TikTok, netizen sedang ramai sekali membahas satu strategi liburan yang sangat efisien, double long weekend. Kita punya dua momen libur nasional yang berdekatan, HUT ke-81 Republik Indonesia dan Maulid Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalian hanya perlu mengambil satu hari cuti jepit di hari Senin, tanggal 24 Agustus, dan kalian langsung mendapatkan jatah libur maraton selama 4 hari berturut-turut. Namun pertanyaannya, kemana kita harus melangkah agar liburan 4 hari ini benar-benar berkualitas, bebas dari sesak kemacetan dan memberikan pengalaman yang mendalam? Jawaban dari Bank BK, kawasan Danau Toba dan Tanah Batak. Pada kesempatan kali ini, kita akan merajai seluruh tren paling hangat bulan ini, mulai dari pemanfaatan jalur tol anyar Trans Sumatera, Trans Slow Travel dengan menginap di desa wisata Batak, hingga berburuan kuliner hidden gem dan dessert box ekonomis lokal yang sedang naik daun. Mari kita bahas strategi lengkapnya bareng Bank BK. Akses cepat via jalan tol Trans Sumatera. Dahulu, apabila kita membayangkan perjalanan darat menuju Danau Toba dari Medan atau wilayah Sumatera lainnya, yang terbayang adalah rute panjang yang cukup menguras stamina. Namun saat ini, peta konektivitas menuju Tanah Batak sudah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Sektor infrastruktur kita terus menunjukkan perkembangan nyata. Kehadiran dan beroperasinya seksi-seksi baru pada Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, khususnya koridor yang mengarah dari Medan, Tebing Tinggi, hingga Pematang Siantar Gerbang Tol Sinaksak, kini benar-benar memangkas waktu tempuh secara luar biasa. Perjalanan yang dulunya memakan waktu bertimpa-timpa di jalan arteri, kini jauh lebih lancar, efisien, dan siap mendukung kelancaran arus liburan kawan-kawan sekalian. Penghematan waktu tempuh ini tentu membuat stamina Anda tetap terjaga. Energi yang tersisa bisa Anda fokuskan penuh untuk hal yang jauh lebih menyenangkan, menjelajahi keindahan alam Danau Toba, menikmati kuliner otentik, serta menyokong ekonomi lokal di sekitar kawasan. Di samping itu, keindahan alam vulkanik dan kekayaan warisan budaya di kawasan Danau Toba semakin mempertegas pesona kawasan Sumatera Utara. Selain kaya akan potensi pariwisata berkelas dunia, infrastruktur pendukungnya kini semakin terintegrasi, mulai dari konektivitas jalan hingga fasilitas pendukung guna memacu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Jadi, sungguh tidak ada alasan lagi untuk menunda perjalanan Anda ke Toba. Fenomena slow travel dan kehangatan desa wisata. Setibanya kita di kawasan Danau Toba, bagaimana cara terbaik untuk menikmati liburan 4 hari ini? Disinilah Bank BK menyarankan kita menerapkan pendekatan wisata yang sedang diminati banyak orang, slow travel. Wisatawan hari ini mulai meninggalkan gaya liburan yang serba terburu-buru, datang sekedar berfoto sebentar lalu langsung berpindah tempat. Di kawasan Danau Toba, cara terbaik untuk meresapi keindahannya adalah dengan menetap dan hidup berdampingan bersama masyarakat di desa wisata. Bayangkan kalian terbangun di pagi hari pada sebuah homestay di tepi danau kawasan Tuktuk Siadong, atau di desa wisata Bakara yang diapit tebing-tebing hijau dan sumber air yang jernih. Di sini kalian bukan sekedar pengunjung, melainkan bagian dari kehangatan warga lokal. Kalian dapat belajar memahami proses pembuatan kain ulos secara tradisional, mengenal sejarah kepemimpinan Raja Sisingamaraja, hingga menikmati kesejukan angin danau dari pelataran rumah adat Bolon. Fenomena slow travel ini tidak hanya menyegarkan pikiran kalian dari rutinitas kerja, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi para pemilik homestay dan UMKM di sekitar kawasan Toba. Kuliner, hidden gem, dan micro-influencer lokal. Sebuah perjalanan tidak akan lengkap tanpa menjelajahi kekayaan kulinernya. Lantas, kemana kita harus melangkah untuk menemukan santapan terbaik di Toba? Apabila dahulu kita hanya mengandalkan ulasan restoran besar dari kreator berskala nasional, kini ada fenomena yang sangat menarik, peran para micro-influencer kuliner daerah. Anak-anak muda lokal di kawasan Toba, Pematang Siantar, dan Balige sangat aktif membagikan rekomendasi hidden gem melalui platform Reels dan TikTok. Ulasan mereka dinilai sangat jujur, murni, dan objektif. Berdasarkan petunjuk dari kreator-kreator lokal ini,
kalian bisa menemukan kedai mie gomak dengan kuah santan paling otentik di sudut pasar tradisional Balige, atau mencicipi naniura, hidangan khas Batak berupa ikan segar yang difermentasi dengan asam jungga serta rempah andaliman tanpa proses pembakaran, langsung dari warung keluarga yang menjaga resepnya secara turun-temurun. Sensasi getar dari rempah andaliman yang dipadukan dengan kehangatan suasana kedai lokal akan memberikan pengalaman yang jauh lebih berkesan dibandingkan sekedar mengunjungi tempat wisata komersial. Industri kreatif dan dessert box ekonomis. Setelah puas menikmati hidangan utama yang kaya akan rempah, mari kita cermati inovasi pada hidangan penutupnya. Di wilayah ini terdapat tren menarik yang berhasil diadaptasi secara cerdas oleh para pelaku UMKM lokal, yakni dessert box ekonomis. Mengikuti popularitas sajian pencuci mulut porsi personal di kota-kota besar, anak-anak muda pelaku bisnis kreatif di Siantar dan Balige menciptakan versi ekonomis yang sangat terjangkau. Mereka memadukan sajian modern ini dengan sentuhan cita rasa lokal seperti olahan ketan hitam, durian Sumatera, hingga kombinasi keju yang pas di lidah dan ramah di kantong. Sajian ini sangat cocok dinikmati pada sore hari sambil bersantai memandangi pemandangan matahari terbenam di tepi kawasan Danau Toba. Ini adalah bukti nyata bahwa pelaku UMKM di kawasan Toba semakin adaptif dan jeli melihat peluang pasar. Bagaimana dengan BK? Perpaduan antara strategi cuti kejepit bulan Agustus, kemudahan akses melalui jalan tol baru Trans Sumatera, ketenangan slow travel di desa wisata, serta petualangan kuliner lokal ini tentu menjadi formula liburan yang sangat ideal. Mari manfaatkan momen double long weekend Agustus ini untuk rehat sejenak, memberikan kontribusi nyata bagi pariwisata dan UMKM daerah, serta menikmati keagungan tanah Batak dengan cara yang lebih bermakna. Jika kalian memiliki rekomendasi desa wisata atau tempat kuliner favorit lainnya di sekitar kawasan Danau Toba, silahkan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada rekan-rekan perjalanan kalian, dan terus ikuti saluran ini untuk mendapatkan analisis serta strategi perjalanan menarik berikutnya. Sampai jumpa!